Bonjour. Coba tebak aku ada di mana sekarang? Yang jelas aku ada di Paris. Oke. Tada! Menara Eiffel. Ya, semua orang juga tahu kalau sekarang saya ada di dekatnya Menara Eiffel, tepatnya di Trocadero. Kota Paris ini tidak hanya monumen Menara Eiffel atau museum dulu, tapi juga ada tempat-tempat yang kalian bisa uji nyali. Kenapa uji nyali? Karena tempatnya serem. Yang tempat yang bisa aku rekomendasikan adalah satu katakom. Ya, katakom. Di dalamnya itu katakom itu ada ribuan tengkorak dari zaman dulu yang dikumpulkan, terus akhirnya karena terlalu banyak maka ditaruh di situ, di satu tempat yang namanya katakom. Terus tempat yang untuk uji nyali berikutnya adalah tempat pemakaman raja-raja Prancis. Tempat-tempat seperti itu kalian bisa ke sana. Terus yang ketiga, gereja Saint François Xavier. Di dalamnya ada jenazah yang dibalsam, sampai sekarang masih bisa kalian lihat. Itu jenazahnya Santa Madeleine, Sofia Barat. Nah, kalian bisa ke sana. Ada lagi satu lagi ya, yaitu yang keempat, yaitu pemakaman Père Lachaise. Beberapa tokoh yang terkenal yang dimakamkan di sana seperti penyanyi Edith Piaf, filosof Marcel Proust, sastrawan Molière, Honoré de Balzac. Tapi selain itu, di sana juga ada beberapa makam yang paling tua. Langsung aja kita ke sana ya. Tapi kalau bisa nonton video ini jangan sendirian karena liputannya tentang kuburan. Let's go. Kali ini aku ada di pemakaman Père Lachaise bersama temanku, tapi temanku malu dia. Namanya Mbak Danda. Nah, ini dia itu ahli Paris. Jadi dia tahu tempat-tempat mana. Bahkan orang Paris sendiri nggak tahu. Aku tanya sama orang Paris sendiri nggak tahu, tapi dia tahu. Udah, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pemakaman Père Lachaise. Dan kenapa Père Lachaise ini layak untuk dikunjungi ya. Aku udah masuk di kawasan ini, lagi ada pemakaman kayaknya. Nah, ini petanya ya, peta dari pemakaman Père Lachaise Paris. Jadi ini daftar-daftar orangnya yang di ini, dan ini petanya diletakkannya di mana-mana gitu. Jadi persis kayak perumahan gitu. Komplek-komplek di mana terletak ini, di mana ini, di mana ini. Oke. Ikutin terus. Kata Mbak Danda yang di sini itu ini orang-orang kaya, karena hanya orang yang bisa membayar mahal yang bisa dimakamkan di sini. Ya kan Mbak Danda? Ini renovasi. Jadi zaman dulu itu makam-makam yang tua yang di sini itu yang bentuknya kayak gini-gini nih. Kayak Camille, Lallemant, Louis. Ini dari tahun 1910. Ini udah lebih dari 100 tahun nih. Nah, yang di belakang itu bapak-bapak sedang membaca buku. Baru kali ini saya lihat ada bapak-bapak yang lega ke baca buku, menikmati situasi. Tapi di makam. Ini makam. Mungkin makam di sini sudah berfungsi sebagai taman ya, jardang ya Pak ya. Terus banyak pohon. Tapi kan kalau di sini nggak terlalu sakral, aku lihat orang juga nggak percaya dengan yang namanya hantu. Tapi mereka percaya dengan energi yang namanya energi negatif dan positif, Mbak. Makam yang
sudah tua itu kayak gini nih misalnya. Nah tuh bentuknya serem gitu ya kan, tapi ya namanya makam ya gini-gini aja sebenarnya. Ini yang tua-tua nih, yang dari tahun 1851. Itu makam tertua tuh. Permisi, saya mau kalau oh yang oke. Di situ ada makam tertua tuh. Mbak Danda nggak mau deket-deket karena makam ini sangat tua dan memiliki energi yang luar biasa. Permisi. Dan memiliki energi yang luar biasa. Permisi. Ada makam Familege. Nggak tahu ini tahunnya berapa, tapi kayaknya juga makam tua ini. Saya berada di komplek makam tertua. Nah ini yang di pemakaman ini. Kalau aku mau lihat lagi yang nggak terlalu terurus, tuh lihat di sana. Ya. Terus nih lihat, aku kan kaget. Ini kok dibuka gitu loh. Tuh lihat. Nih makamnya dibuka jadi. Nih, makamnya dibuka Jadinya kan kita takut ya kan, kaget. Jadi kata Mbak Danda di sini itu sering digunakan untuk ritual vampir ya, kelompok pemuja vampir. Itu ada museumnya. Tapi Mbak Danda sendiri nggak tahu pasti karena kita harus didampingi sama guide. Jadi dia lebih tahu. Masalahnya sekarang udah jam 4 di sini. Jadi agak kesusahan untuk mendapatkan guide. Harus booking dulu baru ini apa namanya untuk mendapatkan guide itu. Dan itu juga nggak murah ya Mbak ya, mahal ya. Aku kalau sendirian nggak berani loh lewat-lewat sini Mbak. Ada turnya maksudnya, tur. Ini kuburannya Monsieur Orega. Gede banget. Ada yang kali ini aku ada di makamnya penyanyi ini ya. Aku nggak mau ngasih tahu namanya siapa. Tapi dengar. Tahu kan lagunya? Ya benar, Edith Piaf. Kita langsung cek makam beliau. Tuh. Ini makamnya Edith Piaf. EP. Boleh di zoom di sini Mbak. EP. Madam Lambukas, Teopor Lambukas, terus di sini Fami Gasong Piaf. Ini ada barang-barangnya. Jadi voilà, dia meninggal tahun berapa sih? Edith Piaf di sini nggak dituliskan Mbak ya? Itu ada, itu loh, Lambukas, Madam. Oh namanya Madam Lambukas itu. Oh ya, nih boleh di zoom Mbak. Madam Lambukas atau yang kita sebut sebagai Edith Piaf. Beliau lahir tahun 1915 dan meninggal pada tahun 1963. Boleh dilihatin? Udah kelihatan. Baik, gitulah. Itu
makam pertama yang harus dikunjungi di sini. Jadi kita pulang, jadi kita nggak sempat kunjungin Molière, kita nggak sempat kunjungin makamnya siapa tadi, Balzac, Honoré Balzac, karena hari sudah sore. Ini makam akan ditutup, takutnya kita nanti dikunci di sini, nanti disuruh nginep di sini kan repot. Untuk jadi gitu untuk makamnya Honoré Balzac. Insya Allah next time ya. Saat ini sampai di sini dulu karena udah sore. Aku tadi kesorean, harusnya pagi ya. Ini tutup jam berapa Mbak biasanya? Biasanya harusnya jam 6 sih, tapi kalau lagi ini lagi apa? Pandemi kan masih biasanya kan terus waktunya jadi lebih sempit. Ya, jadi ini biasanya sih sampai jam 6 sore. Cuma karena pandemik jadinya lebih pendek. Jadi nanti insya Allah kalau saya kesini lagi, saya akan bikinkan video makamnya Mbah Molière, Mbah Honoré Balzac. Tadi cuma sama yang Uti Edith Piaf ya. Cukup sampai di situ dulu. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih telah like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya.